Desa Lebong Tambang, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Desa ini memiliki topografi yang unik karena berada di kawasan eks pertambangan zaman penjajahan Belanda. Dengan penduduk sekitar 700 keluarga, mayoritas berprofesi sebagai penambang emas tradisional. Selain karena sulitnya mencari pekerjaan, pertambangan emas di desa ini diklaim cukup menjanjikan untuk menopang ekonomi keluarga. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah Desa Lebong Tambang dalam menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dinamai BUMDes Giri Kencana, pemerintah Desa Lebong Tambang mendirikan BUMDes pada tahun 2017 lalu. Dengan tujuan menjadikan Desa Lebong Tambang mandiri dengan berpendapatan tinggi. Ada 3 sektor usaha yang saat ini dijalankan BUMDes Giri Kencana, yakni jual beli emas, fotokopi, serta transaksi perbankan elektronik. Kepala Desa Lebong Tambang, Mispon, mengatakan, awal mula pendirian BUMDes di Desa Lebong Tambang ini lantaran potensi alam yang dimiliki. Tak hanya itu, mayoritas penduduk Desa Lebong Tambang dan sekitarnya bermata pencarian sebagai penambang emas tradisional. Unit usaha jual beli emas menjadi prioritas kerja BUMDes Giri Kencana ini. Setidaknya uang belasan juta rupiah yang dikelola BUMDes Giri Kencana hingga berhasil menyumbang pendapatan asli desa mencapai 8 juta rupiah pada setiap tahun anggaran. Hal ini menjadi salah satu dari pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjadikan Desa Lebong Tambang melalui BUMDesnya untuk ikut serta dalam Lomba BUMDes Pemprov Bengkulu. Baru-baru ini tim dari Dinas PMD Provinsi Bengkulu menyambangi Desa Lebong Tambang untuk melakukan penilaian dalam Lomba BUMDes itu. Bertempat di kantor Desa Lebong Tambang, tim penilai yang terdiri dari unsur pemerintah dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat ini meninjau langsung kesiapan administratif hingga kesiapan material dari BUMDes Giri Kencana. Ketua tim penilai, Bustama, mengatakan sejumlah aspek penilaian yang dilakukan pihaknya antara lain pembukuan, laporan kegiatan BUMDes, AD/ART hingga kelengkapan administrasi BUMDes. Di Desa Lebong Tambang ini, Ketua tim penilai mengatakan potensi sangat besar untuk mengembangkan BUMDes Giri Kencana ini. Pasalnya dari tahun ke tahun, jumlah penambang emas tradisional ini tak berkurang. Artinya roda ekonomi dari hasil tambang akan terus bergerak dan berdampak baik pada pengelolaan BUMDes. Di Desa Lebong Tambang, kita lihat dari situasi dan kondisinya sangat mendukung. Mereka punya usaha pembelian emas dan perak dan juga ATK. Dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dari Pak Kades mengatakan dari 700 KK ini mereka 80% untuk mencari hidup mereka di tambang. Itu potensi. Jadi potensi itulah BUMDes membuat usaha pembelian emas dan perak itu. Karena ini cocok dengan kondisi desanya. Jadi kota desa dari BUMDes ini salah satu contohnya. Untuk aspek-aspek penilaian mungkin sedikit bisa dibocorkan, Pak? Untuk aspek penilaian kita sudah lihat di pembukuannya, di laporan di pembuatan bukan BUMDes dan aturan di DART-nya. Itu salah satunya ada kesalahan, ada kekurangan. Jadi satunya itu apabila BUMDesnya mendapatkan kerugian atau pilot, itu mereka tidak tegaskan siapa yang harus tanggung jawab. Itu kami arahkan
itu harus tanggapnya dilihat dari dua aspek. Aspek kesalahan dari pengurus atau karena faktor ekonomi. Perubahan itu ya kita lihat karena memang faktor ekonomi, perubahan harga misalnya. Mereka kemarin beli emas 80.000 segram, ini sekarang turun 60.000. Jadi mereka akan jual lagi kan menurun, kerugian mereka 20.000 kerugian. Jadi itu kan karena faktor ekonomi. Tapi karena kerugian itu timbul dari pengurus sendiri, kerugian karena kesalahan pengurus membeli, itu namanya pengurus. Itu dibuat aturannya. Jadi mereka kasih musyawarah, mereka menentukan gimana. Ini disebabkan oleh pengurus. Pak. Bustamam juga mengatakan selain melakukan penilaian, kedatangan tim penilai juga untuk memberi dukungan dan bimbingan kepada para pengurus BUMDes. Hal ini dilakukan guna memprioritaskan kemajuan BUMDes yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami harapkan dari pengurus bisa membaca potensi desanya. Kalau memang bisa, ini salah satu masyarakat ya, mereka punya unit usaha pembelian emas ini, mereka masih nyewa tempat, masih sewa. Untuk ke depan kita harapkan ke desa untuk menyiapkan tempat ini. Mereka membuatkan tempat untuk memasarkan mereka puasa atau 4x6 atau 4x3 mereka buat. Jangan sampai dari mereka sewa terus. Ini karena uang dari sewa itu mereka bisa untuk mengembangkan usaha mereka. Ada tambahan mungkin? Hal serupa juga disampaikan Jurnardi Sumartin. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau TAPM Provinsi Bengkulu ini mengatakan, prioritas utama dalam menjadikan BUMDes yang ada di Provinsi Bengkulu ini lebih maju. Artinya dengan diselenggarakan penilaian secara langsung ini, bisa memberi manfaat kepada BUMDes melalui masukan, saran, kritik, hingga pembinaan yang dilakukan. Menambahkan saja bahwa sebenarnya usaha yang dikembangkan oleh BUMDes yang ada di Desa Lebong Tambang itu tinggal lagi memperkuat bagaimana menganalisa berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan yang mereka peroleh setiap bulan. Sehingga dari situ sebenarnya ada rapat bersama antara Dewan Pengawas dan pelaksanaan operasional, dan dari situ kita terevaluasi setiap awal bulan dari hasil perhitungan.
ya, mereka lakukan proses jual beli yang mereka terapkan di tiga usaha. Akan ketahuan mana yang prospeknya bagus, mana yang sebenarnya juga memang perlu dievaluasi kembali. Salah satu contohnya juga tadi bagaimana penjualan emas dan perak. Salah satu adalah terkait adanya fluktuasi harga. Bisa mendapatkan keuntungan tapi sisihkan pada saat harga jual lebih rendah daripada harga beli, tertanggung resiko di BUMDes. Kenapa? Kita harapkan nanti teman-teman ke depan, salah satu yang paling cepat mereka untuk menilai analisis usahanya, melihat prospek potensi, kemudian juga mencari solusi dan alternatif adalah bagaimana mereka lebih dahulu menyusun rencana pendapatan, anggaran dan biaya. Karena di situ akan kelihatan rencana pendapatan yang akan dicapai setiap bulan dengan realisasi biaya mereka dapatkan setiap bulan. Nah, hasil itu nanti secara priorisasi akan bisa dijadikan bahan diskusi dan rapat bersama Dewan Pengawas dengan Dewan Penasihat dan pelaksana operasional. Kalau ternyata memang satu usaha yang sangat prospek, kenapa tidak kita melakukan kerjanya sehingga kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, tentu saja risikonya kepada laba yang lebih tinggi. Jadi tantangannya adalah semakin besar pendapatan yang harus diperoleh sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daripada pelaksana operasional. Mereka bekerja tentu juga punya semangat dengan permodalan semakin diperkuat dari usaha yang sangat prospek itu sendiri, maka mereka juga bisa nanti meningkatkan kinerja. Salah satunya adalah bagaimana desa oleh BUMDes bisa memberikan semacam penghargaan kepada pelaksana operasional, pengawas dan penasihat sudah bekerja, ada nih semacam penghargaan. Misalnya begini, kalau mereka rencana usahanya setiap bulan dari usaha mereka dijalankan itu targetnya di bulan Juli baru 15 juta, ternyata mereka bekerja dengan baik, bisa menghasilkan realisasi pendapatan sampai 20 juta. Kenapa tidak ada persentase dari kelegah pendapatan itu untuk mendapatkan tambahan penghargaan kepada pekerja, pelaksana operasional yang sudah, sehingga mereka tetap bersemangat. Ini yang kita harapkan ke depannya. Sementara itu, Kades Lebong Tambang Mispon mengaku bersyukur dengan adanya lomba BUMDes Pemprov Bengkulu ini. Dirinya mengaku optimis bisa meraih hasil positif dalam lomba BUMDes. Meski ada sejumlah kekurangan, namun Mispon sudah mempersiapkan segala kebutuhan BUMDes Giri Kencana agar bisa berkembang. Dirinya juga membeberkan ada kucuran dana penyertaan modal bernilai puluhan juta rupiah kepada BUMDes ini. Dana penyertaan modal inilah sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah desa untuk membuat BUMDes bisa terus berkembang sampai nanti menghasilkan PAD yang bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa Lebong Tambang. Harapan kami dari pemerintah desa beserta BUMDes Giri Kencana yang di Desa Tambang, pertama kami ucapkan terima kasih kepada PMDes provinsi yang telah sudi hadir untuk menilai BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang. Yang menjadi harapan kami selaku pemerintah Desa Lebong Tambang bersama BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang, ya harapan kami ini nggak muluk-muluk sih. Ya kalau nggak juara 3, juara 1. Jadi harapan kami ke depan, kami juga bersama BUMDes akan memperbaiki hal-hal yang kurang, apa yang menjadi kekurangannya. Mungkin ini merupakan partisipasi support dari PMDes provinsi bagi BUMDes kami. Ya, kita harapkan semoga BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang
mendapat juara 1. Pertama ya kepada PMDS Edukasi. Nah, terlepas pula kami berterima kasih kepada tim pendamping desa kami, KPM, PA, karena telah partisipasi mensupport kami bergerak di BUMDes Giri Kencana ini. Semoga harapan kami ini tercapai terwujud ya atas kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oh. Hal senada juga diungkapkan Direktur BUMDes Giri Kencana, Sugi Antoni, yang mengapresiasi kedatangan para penilai dari Pemprov Bengkulu dan tenaga ahli. Dirinya mengatakan banyak pelajaran dan ilmu yang dibekali para penilai tersebut untuk memajukan BUMDes Giri Kencana. Kami kepengurusan dari BUMDes Giri Kencana. Yang pertama, sangat berterima kasih kepada tim dari PMDesos Bengkulu. Benar-benar kami merasa kami difasilitasi dan kami pun sangat menghargai dengan kedatangannya. Banyak yang perlu kami perbaiki, banyak yang perlu kami tata ulang, baik pun dari administrasi. Itu pun kami sangat berterima kasih kepada tim dari PMDesos dari Provinsi Bengkulu. Harapan dengan adanya tim dari provinsi ini memacu semangat kami untuk BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang untuk lebih giat dan lebih memajukan Desa Lebong Tambang melalui BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang. Mungkin itu saja penyampaian kami dari
BUMDes Raja Madani, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, berdiri sejak Maret 2022. Saat ini, BUMDes bergerak di 3 unit usaha dan 1 unit usaha dalam proses persiapan. Berdiri sejak 28 Maret 2022, BUMDes Raja Madani fokus pada pengelolaan wisata Danau Kembar sebagai objek wisata di desa. Dari pengelolaan objek wisata ini, dalam tempo 4 bulan, BUMDes Raja Madani sudah mengantongi omset hingga 50 juta rupiah. Desa Tanjung Agung memiliki luas 327,8 hektar dengan jumlah penduduk 828 jiwa dan 241 kepala keluarga. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan luas lahan sawah aktif 10 hektar. Dengan adanya BUMDes Raja Madani, pemerintah desa berharap banyak bisa menopang kesejahteraan masyarakat. Selain bidang pariwisata, BUMDes juga akan mengelola pasar sore, usaha home industri simpan pinjam hingga perikanan. Desa Tanjung Agung ini masuk wilayah Maje. Di desa kami ini seluas 327,8 hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 828 jiwa dan jumlah kakak sekitar 200 kakak. Mayoritas masyarakat dari desa Tanjung Agung pekerjaan petani. Di desa Tanjung Agung kami ini juga ada pasar sore sebagai penunjang perekonomian kami, juga mempunyai potensi desa wisata yang mana wisata kami ini dikelola oleh BUMDes Raja Madani. BUMDes Raja Madani kami ini berdiri tepat pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Berarti sudah berjalan 4 bulan ya Bu ya? Ini melihat perjalanan BUMDes ini kan banyak usahanya yang dilakukannya kan Bu. Tanggapan kita sendiri seperti apa Bu terkait BUMDes ini? Menurut saya dengan adanya BUMDes Raja Madani bisa menunjang perekonomian kami juga, yaitu contohnya misal bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi yang ada di desa Tanjung Agung. Support dana ataupun penyetoran modal dari pemerintah desa untuk mensupport BUMDes Raja Madani di desa Tanjung Agung sendiri sampai saat ini seperti apa Bu? Untuk penyertaan modal, untuk support kami ke BUMDes Raja Madani untuk saat ini kami belum bisa memberikan penyertaan modal karena dana kami belum bisa memadai. Namun untuk kedepannya di tahun 2023 insya Allah kami dari pihak pemerintah desa akan memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Raja Madani agar kiranya BUMDes Raja Madani ini nantinya akan lebih maju berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan membantu perekonomian warga. Berarti memang di tahun ini belum ada support ataupun penyetoran modal dari kita. Dalam tahun ini, pemerintah desa Tanjung Agung memang belum bisa menyuntikkan dana untuk modal BUMDes. Namun tahun depan, Kades Tanjung Agung sudah merencanakan penyertaan modal agar unit usaha yang dijalankan BUMDes semakin berkembang. Harapan kita sendiri dari selaku kepala desa seperti apa Bu?
ya sudah diberikan permintaan modal kepada BUMDes Raja Madani agar kita kiranya lebih mengutamakan sarana prasarana yang ada di wisata Danau Kembar, misalnya menambahi fasilitas umum seperti MCK, membuat gazebo, membuat tempat musola agar pengunjung lebih nyaman untuk beribadah. Begitu juga untuk kelengkapan seperti wahana dan perahu karet tadi, tidak lupa dengan melengkapi pelampung untuk menjaga keamanan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kalau untuk SDM dari pengurus BUMDes sendiri seperti apa, Bu? Ada peningkatan tidak untuk ke depan dengan penyertaan modal yang telah kita berikan? Insya Allah kalau untuk SDM BUMDes Raja Madani nantinya dengan adanya penyertaan modal, semoga mereka lebih semangat untuk bekerja. Ada diarahkan untuk pelatihan tidak untuk mereka nanti? Insya Allah akan diarahkan pelatihan dan studi banding agar mereka mendapatkan ilmu dan wawasan dari BUMDes lain ya, Bu ya? Seperti BUMDes lain. Penjelasan Direktur BUMDes Raja Madani, Anjar. Berdirinya BUMDes hanya memanfaatkan modal dari salah satu tokoh masyarakat untuk usaha simpan pinjam senilai 50 juta rupiah. Dari dana tersebut, kemudian dikelola sehingga sekarang BUMDes sudah memiliki 16 nasabah. Dari unit usaha simpan pinjam ini, selain mendatangkan keuntungan, juga turut membantu masyarakat desa yang mengembangkan usaha kecil-kecilan. Berdirinya BUMDes Raja Madani kurang lebih sudah 4 bulan. BUMDes Raja Madani berdiri bulan Maret. Sampai sekarang BUMDes Raja Madani telah mengelola 4 unit usaha. Pertama unit pariwisata, unit simpan pinjam, dan juga unit home industry. Untuk saat ini unit usaha pariwisata sudah berkembang. Kami bisa berjalan mungkin hari-hari, tiap harinya ada penjagaan untuk wisata, ada wahana, juga berbagai macam pernak-pernik jualan. Untuk unit usaha simpan pinjam, karena ini masih modal dari tokoh masyarakat, dia belum terlalu berjalan banyak, tapi saya yakin bisa berjalan dengan baik untuk simpan pinjam. Dan unit usaha home industry untuk saat ini masih bisa untuk membantu hadiah yang ini, membantu untuk di Danau Kembar. Sebagai oleh-oleh ya, Pak ya? Ya, sebagai oleh-oleh, karena bisa menunjang penghasilan di dalam BUMDes untuk wisata Danau Kembar. Untuk kerambah sendiri seperti apa, Pak? Dari sektor perikanan? Kalau kerambah dari Dinas Perikanan dan Kelautan, mungkin nanti di tahun 2023 kami dengan dinas terkait akan bekerja sama mengisi kerambah untuk membudidayakan ikan air tawar. Ikan air tawar jenisnya seperti
mujair, dan gurame. Gurame. Nah, kalau terkait pengolahan yang saat ini masih dalam pengembangan dan skala prioritas lah, seperti pengolahan danau kembar, pengolahan danau kembar, sampai saat ini seperti apa kekurangan dan kelebihannya sendiri? Kekurangan dulu ya, kalau kekurangan di wisata danau kembar itu karena kita masih daerahnya jalan masuk, akses masuk di danau kembar itu mungkin masih jalannya belum terlalu mulus, tapi cukup nyaman, bisalah masuk untuk ke wisata danau kembar pakai mobil sedan. Kekurangan lainnya? Kalau untuk yang lainnya, kelebihan yang lain ya, wisata danau kembar cukup nyaman untuk berekreasi di dalam sini, karena wisata danau kembar ini mempunyai potensi yang cukup tinggi dengan berbatasan danau, antara danau dan juga pesisir pantai. Pasirnya begitu putih, bersih, dan danaunya begitu sejuk. Selain usaha simpan pinjam, BUMDes Raja Madani juga fokus pada pengelolaan wisata Danau Kembar. Danau ini memiliki banyak nilai lebih. Selain menawarkan panorama yang indah, lokasinya juga bersebelahan dengan pesisir pantai. Tidak hanya itu, di area danau juga disiapkan berbagai wahana permainan untuk pengunjung. Fasilitas umum kami sudah menyediakan air bersih, WC, dan juga musola untuk tempat sholat, serta gazebo-gazebo yang telah kami buat untuk duduk-duduk santai bersama keluarga. Dan untuk wahana saat ini kami menyediakan ketek bebek, motor ATV, dan juga motor kecil trail. Ke depan harapan kami bisa menambah yang permainan seperti outbound di tahun 2023. Outbound lebih ini ya, outbound yang menguji adrenalin berarti ya? Betul. Seperti Flying Fox ya? Flying Fox. Nah, kalau untuk perahu karet itu untuk apa Pak? Kalau perahu karet itu bisa disewa untuk 3-4 orang, bisa dipandu, atau kalau memang sudah mahir itu bisa dipakai sendiri. Main di danau apa di laut? Di danau. Di danau. Nah, kalau untuk penyewaan sendiri Pak, budgetnya berapa? Kalau untuk bebek-bebek per satu kali putaran itu bisa 2-3 orang, itu dengan biaya cukup murah, 20.000. Dan untuk motor ATV satu kali putaran berkisar sampai 25.000. Dan untuk perahu karet itu kita kenakan per orang 10.000 rupiah. Kalau motor anak-anak yang kecil itu? Oh, kalau motor anak-anak yang kecil itu kita kena budgetnya sampai 20.000. Nah, kalau waktu ini Pak, hari-hari besar, hari-hari besar ataupun hari-hari Minggu, itu intensitas pengunjung itu seperti apa Pak? Kalau untuk wisata Danau Kembar, kalau hari-hari besar seperti hari Lebaran, itu peminat pengunjung begitu antusias ke dalam wisata Danau Kembar. Bahkan kami pernah di hari Lebaran kedua itu kami buka sampai ribuan datang berkunjung ke wisata Danau Kembar, sampai kami kewalahan. Nah, kalau saat seperti itu ada penambahan untuk penjagaan atau penambahan anggota, kan pengurus BUMDes sendiri ada berapa Pak? Kalau untuk pengurus BUMDes kita sampai 20 orang. Begitu hari Lebaran itu kita kerahkan semua dari unit-unit usaha lain. Karena kita fokus supaya menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pengunjung.
Terakhir Pak, mengenai tanggapan kita sendiri selaku Direktur BUMDes yang akan kita lakukan ke depan untuk pengembangan kemajuan dari BUMDes Raja Madani ini sendiri, seperti apa? Untuk harapan kami sebagai pengelola BUMDes, semoga nanti di tahun 2023 dampak ekonomi di Kabupaten Kaur itu bisa meningkat dan kami bisa mendapat support dana dari Ibu Kades kami sendiri, supaya kami bisa berkembang dan apapun yang kami inginkan di dalam wisata, begitu juga di unit-unit lain bisa berjalan. Berarti butuh penyetaraan modal ya Pak ya. Nah kalau penyetaraan modal ini sudah didapatkan, apa yang kita lakukan Pak? Begitu kalau memang nanti dana kita telah terima, atau mungkin kami akan secepatnya mengembangkan usaha-usaha lain, membeli seperti di wisata, mungkin kami akan menambah gazebo, membeli yang wahana-wahana, serta juga meningkatkan yang di unit-unit lain seperti simpan pinjam, unit usaha home industri. Kami akan kerahkan supaya bisa mengisi jajan-jajanan untuk di wisata Danau Kembar. Terakhir Pak, untuk pengurusan BUMDes ini juga di setiap unit itu memang menggunakan masyarakat kita sendiri atau dari luar Pak? Untuk saat ini unit-unit lain masih kita menggunakan masyarakat kita sendiri. Memang tujuan kita meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya Desa Tanjung Agung. Rata-rata anak muda atau dewasa? Kami tidak memilih, yang penting punya kemauan untuk mengembangkan desa wisata dan juga BUMDes. Dengan dikelola BUMDes, Danau Kembar lebih tertata rapih. Pada hari libur, banyak pengunjung yang datang, tidak hanya warga Kaur, namun juga warga dari luar provinsi. Saat pengunjung ramai, membuka peluang dari masyarakat desa untuk berjualan. Karenanya, warga meminta BUMDes Raja Madani terus berinovasi, sehingga Danau Kembar lebih banyak pengunjung dan masyarakat lebih banyak mendapatkan manfaat. Tanggapan Bapak mengenai BUMDes Raja Madani yang itu mengelola wisata Danau Kembar ini. Tanggapan Bapak sendiri terkait dengan pengelolaan BUMDes ini seperti apa Pak? Alhamdulillah masyarakat yang ada di Danau Kembar ini alhamdulillah seperti pedagang, masyarakat ekonomi, masyarakat sudah bisa alhamdulillah pencarian di sini. Sekarang ini semenjak Pantai Wisata Raja Madani berdiri, syukur alhamdulillah seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Agung bisa menaikkan ekonominya, berdagang dan sebagainya. Berarti banyak juga warga-warga kita yang berdagang di sini ya Pak ya, dengan dibukanya ini. Kalau sebelumnya ini memang sudah Danau Kembar atau apa sih Pak? Ini sebelumnya dulu ya udah Danau Kembar, tapi belum secara ini Pak. Oh, masih mungkin kayak belukar ya Pak ya, atau masih semak-semak banyak ya. Nah kalau sudah dibuka ini kan tahun kapan ini dibukanya ini Pak? Kalau pengetahuan kita sendiri Pak? Kemarin itu sekitar tahun yang dibuka itu ya, yang dibuka pertama sekali kayak 2019 ya. 2019 baru dibuka itu. Kalau BUMDes kan belum lama ini didirikan. Nah kalau tanggapan secara pribadi Pak, kalau untuk BUMDesnya Pak, yang pada saat ini itu maka saya bilangkan tadi, alhamdulillah seluruh masyarakat sudah bisa yang
dagang. Enggak, kalau untuk tanggapan Bapak mengenai BUMDesnya sendiri, bukan usaha pengelolaannya, tapi BUMDesnya. Semuanya masyarakat senang terhadap dengan BUMDes. Oh, ya. Ini kan saat ini direkturnya kan itu si Pak Anjar ya Pak ya. Nah, yang dengan di tangan beliau pengelolaan BUMDes ini sendiri seperti apa Pak? Untuk pengelolaan BUMDes. Waktu ada masyarakat dilibatkan tidak Pak? Seluruh masyarakat terlibat semua Pak. Apapun gerakan yang di Danau Kembar, seluruh masyarakat terlibat semua. Terlibat semua. Ya. Penilaian dari bapak-bapak sekalian ini, BUMDes Raja Madani ini seperti apa Pak? Boleh sedikit dijelaskan Pak? Kalau kami sebagai masyarakat menilai BUMDes Raja Madani ini, kalau bahasa yang kami ciptakan itu cekatan. Artinya mereka membangun Danau Kembar ini dengan memanfaatkan situasi yang ada atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi tidak dengan dana yang begitu mewah. Artinya bagi kami sebagai masyarakat menilainya sangat cekatan. Kami sangat berharap sekali dengan adanya BUMDes Raja Madani ini, BUMDes atau Danau Kembar wisata kami ini bisa terkenal, bisa mencapai go nasional seperti itu. Pak. Kalau penilaian kami semenjak berdirinya BUMDes Raja Madani ini, anak-anak kami ataupun ada yang masyarakat yang ingin bekerja paruh waktu mendapatkan keuntungan atau pendapatan sambilan, mereka bisa bergabung di sini. Artinya itu sangat menguntungkan bagi kami. Kemudian istri-istri kami ataupun ibu-ibu desa warga Tanjung Agung itu bisa berjualan di sini. Jadi walaupun hanya sedikit, tidak terlalu banyak keuntungan, tapi itu sudah mencukupi atau menambah ekonomi bagi kami. Berarti kalau saat-saat hari-hari besar, hari-hari libur itu masyarakat banyak dilibatkan ya Pak ya? Sangat banyak dilibatkan. Mulai dari jualan kami lebih besar mendapat keuntungan untuk hari-hari besar, misalnya seperti hari Lebaran, hari Idul Adha ataupun Tahun Baru, hari-hari besar seperti itu. Kami sangat antusias untuk berdagang di sini karena pengunjung Danau Kembar kami menilai selama ini sangat meledak kalau di hari-hari yang besar seperti itu. Nah, kalau saran ataupun kritik untuk kemajuan dari BUMDes dan pengolahan wisata ini sendiri seperti apa Pak? Jadi saran kami dengan pengurus BUMDes khususnya, khususnya untuk BUMDes, jangan mudah menyerah. Artinya teruslah berkembang, teruslah majukan, teruslah mencari ide-ide bagaimana harapan kami sampai ke Danau Kembar ini menjadi tulang punggung ekonomi warga Desa Tanjung Agung seperti itu. Kalau ini Pak terkait tanggapan mengenai keamanan ataupun ini kan mempunyai wahana juga, terus keamanan selaku pribadi barang-barang masyarakat, kalau penilaian dari masyarakat untuk keamanan di wilayah Danau Kembar ini seperti apa? Sejauh ini kami menilai daerah kami sangat aman. Daerah kami sangat aman, dari mulai wahana yang ada di sini, kemudian apapun bentuk yang di sini, insya Allah aman. Better get to practicing for your old grade, and your best years slip away. All day and on into the night. Got there just before the shining early morning light. When it was such a sight, 'cause you're gonna be a fiddler someday. But you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away.
dreaming you will be a fiddler, an astronaut, a man that's on TV. But do it, yeah, don't just wait and see, 'cause you're gonna be a fiddler someday. Dengan 3 unit usaha yang dijalankan, BUMDes Raja Madani tidak hanya mendatangkan pendapatan bagi desa, namun turut menyumbang PAD bagi kabupaten. Dari pengelolaan yang ada sekarang, para pengurus BUMDes optimis berbagai usaha yang sedang dijalankan akan mendatangkan banyak manfaat, khususnya bagi warga desa. Fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away.